Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezeki. Oke VTuber yang baik, kali ini kita akan melihat sejarah VTube di awal, bahkan sebelum VTube itu resmi keluar di Indonesia, yaitu 15 April 2020. Bahkan sebelum launching VTube itu 15 April 2020, sebagian teman-teman termasuk saya sudah diajak ikut gabung dengan VTube. Teman-teman perlu tahu perjalanan VTube di awal sampai saat ini, kalau kita lihat, kita pelajari, kita resapi perjalanan tiap perjalanan, detik demi detik, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan berlanjut dengan tahun. Jatuh bangunnya VTube ini sebenarnya dalangnya siapa? Coba lihat teman-teman. Pada saat 15 April 2020, begitu banyak bertubi-tubi VTube diserang. Dari segala penjuru VTube diserang, dibully habis-habisan oleh haters. Kita nggak usah sebut nama haters, kita tahu siapa-siapa mereka. Habis VTube diserang pada saat itu. Bagaimana VTube ini bisa di take down, sehingga VTube yang telah muncul pada saat itu 2.0 muncul, versi 2.0-nya muncul di Play Store, itu pun dihajar habis-habisan, difitnah agar bagaimana VTube itu bisa di take down. Sehingga haters pada saat itu berhasil teman-teman, dengan isu apa? Legalitas. Karena mereka menghantam dari segala sisi di aplikasi tersebut dengan hacker, dengan segala macam kemampuan haters. Ternyata itu tidak mampu untuk menjebol keamanan aplikasi VTube itu. Karena memang VTube itu kuat, aplikasi yang sangat kuat. Sehingga haters mengambil langkah-langkah menghajar lewat perizinan, menggebar-geborkan bahwasanya VTube Ponzi, bahwasanya VTube money game, bahwasanya VTube tidak punya legalitas. Sehingga pada saat itu jadi viral di Indonesia. Kabar yang muncul VTube itu money game dan Ponzi, bahkan tidak punya legalitas, ini sengaja digaungkan terus oleh haters. Setelah itu teman-teman, VTube di Play Store hilang begitu saja, dan VTube memberikan kabar bahwasannya pada saat itu maintenance. Tahu tidak teman-teman pada saat itu bagaimana manajemen VTube bekerja keras, berusaha menangkis semua. Dari awal dibully habis, manajemen VTube menangkis semuanya yang datang dan mempersiapkan tim IT yang begitu kuat, sehingga hacker-hacker yang masuk ingin menjebol big datanya VTube pada saat itu tidak mampu. Coba teman-teman ingat, kalau orang pemain-pemain awal di VTube pasti tahu perjalanan ini. Sehingga mau tidak mau, karena haters terus menggaungkan masalah legalitas Ponzi money game, sehingga dilirik oleh pemerintah, dilihat oleh pihak regulator, sehingga men-take down lagi VTube itu. Begitu terus teman-teman, VTube dihajar habis-habisan dari haters. Sehingga teman-teman, timbullah pemberitahuan dari manajemen VTube bahwasanya melakukan maintenance yang tidak diketahui berapa lama. Teman-teman tahu pada saat itu manajemen VTube berusaha, bahkan mereka tidak sedikit yang menangis, tapi tidak kelihatan, tidak sedikit mereka berdarah-darah pada saat itu mengurus legalitas. Demi siapa? Demi semua VTuber.
Demi siapa? Demi semua masyarakat Indonesia. Tetapi terus diperangi oleh haters, terus dibully oleh haters. Bagaimana VTube di Indonesia ini bisa tenggelam? Tetapi manajemen VTube tidak habis akal, teman-teman. Manajemen VTube terus berusaha bagaimana caranya bisa terselamatkan dari serangan-serangan ini, bagaimana bisa menangkis serangan-serangan ini. Sehingga alhamdulillah, setelah kita menanti yang cukup lama, dan ini dimanfaatkan lagi haters selama 5 bulan, dimanfaatkan lagi, dihajar lagi, menekan psikis para VTuber, sehingga VTuber itu hilang kepercayaan mereka terhadap VTube pada saat itu. Bahkan berkurang kepercayaan terhadap VTube, bahkan ikut membenci VTube. Bahkan sebagian ada yang membuat komunitas-komunitas khusus pembenci VTube. Ini adalah kerjaan siapa, teman-teman? Semua kerjaan haters. Dan dibalik haters siapa? Bukan adalah kompetitor-kompetitor yang tidak ingin disaingi bisnis mereka di Indonesia. Kalian harus sadar, wahai VTuber. Tetapi kita lihat perjalanan VTube, manajemen VTube, mereka terus berusaha. Siang, malam, subuh, terus berusaha memikirkan. Begitu juga content creators terus. Dan pada saat itu, content creator yang membela VTube sangat sedikit, sehingga sulit untuk mengkonter. Jadi kebanyakan pihak regulasi ini melihat opini-opini yang disebarkan oleh haters, karena mereka dibayar, teman-teman, dibayar untuk menjatuhkan manajemen VTube itu sendiri, aplikasi VTube itu sendiri. Tetapi alhamdulillah, kita lihat bagaimana usaha manajemen, bagaimana usaha kawan-kawan leader-leader kita yang selalu mendukung manajemen. Mereka selalu bersatu, satu pikir, satu gerak, satu komando, satu penderitaan, satu kebahagiaan. Dan alhamdulillah, perizinan VTube keluar dan dinormalisasi oleh pemerintah, khususnya SWI. Ini bukan kerja yang mudah, bukan kerja yang gampang, dan ini sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi saya ingin VTuber ini memahami keadaan ini, bahwasanya banyak kompetitor yang ada di Indonesia sengaja ingin menjatuhkan VTube, sengaja ingin menjatuhkan, karena VTube adalah usaha yang baru di Indonesia. Usaha orang-orang kompetitor sudah melihat bahwasanya ini akan menjadi bisnis yang besar di Indonesia, bisnis yang mempunyai kekuatan besar yang bisa membantu perekonomian Indonesia. Mereka tahu bahwasanya kalau ada VTube, bisnis mereka akan tenggelam, bisnis mereka akan ditinggalkan oleh masyarakat, bisnis mereka tidak akan dilihat lagi karena tersaingi dengan VTube. Pikir dengan baik. VTuber harus memahami ini, VTuber harus meresapi ini. Dan sampai saat ini VTube sudah mendapatkan perizinan dan juga dinormalisasi. Haters tidak pernah berhenti, terus menyerang dengan memanfaatkan segala kelemahan yang ada di manajemen VTube, dengan memberikan asumsi, opini-opini yang menyesatkan. Dan mereka kelihatan, maaf teman-teman, VTuber yang lemah, yang tidak berpegang pada leadernya, yang kurang leadernya memberikan semangat kepada mereka. Mereka hanyut mengikuti opini, asumsi, penyesatan opini tersebut. Sekarang waktunya teman-teman, dalam keadaan seperti ini, semua kita harus berpegang tangan yang kuat. Bantu manajemen. Begitu juga leader semua bersatu. Para demon semua menyatukan kembali hati mereka. Bagaimana memikirkan kembali pada saat di awal-awal kita membela VTube ini, bagaimana VTube ini bisa tetap eksis di Indonesia, mengalahkan semua orang-orang. Padahal VTube tidak merasa berkompetisi, tidak. VTube hanya berjalan di relnya saja. Tetapi persaingan bisnis kita tidak bisa menghindari. Namanya persaingan bisnis pasti ada. Di sini VTube dalam keadaan seperti anak bayi yang tidak tahu apa-apa, yang lahir di Indonesia. Anak yang lugu tidak tahu apa-apa yang ada di Indonesia.
Sehingga VTube ini tidak mau menyalahkan siapa-siapa, terus berjuang. Tetapi kita sebagai VTuber harus melihat keadaan ini, harus jeli melihat fenomena yang terjadi pada tubuh VTube itu sendiri. Siapakah penyebab dan dalang di belakangnya? Dan saat ini kita bukan lagi masanya untuk saling menyalahkan, bukan masalahnya untuk saling mencaci maki. Orang yang membuli VTube ini orang yang punya insting yang sangat lemah, yang punya pemikiran yang sangat kolot. Maaf saya katakan, mereka dengan mudah mau menerima asumsi opini yang diberikan para haters, padahal mereka tidak sadar mereka dimanfaatkan untuk menjatuhkan VTube. Ingat teman-teman, kalau VTube muncul di Indonesia, inilah bisnis yang betul-betul nanti akan membantu cepat perekonomian. Bisa saja nanti orang yang sudah punya pekerjaan, mereka akan tinggalkan pekerjaan itu. Punya kerjaan bisnis online, mereka akan tinggalkan. Karena mereka melihat ada kerjaan yang lebih bagus, yang tidak membutuhkan kerja yang berat, mereka sudah bisa menghasilkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan usaha VTube ini akan melebar ke Asia. Dan kita doakan semoga nanti melebar ke seluruh dunia. Ini usaha yang baik, harus kita pahami. Dan berita ini betul-betul harus sampai di setiap telinga-telinga VTuber, baik yang sudah nonaktif maupun yang sudah membenci, tetap mereka harus dengar. Karena ini adalah nyata di depan kita, bahwasanya kita lagi diserang, manajemen VTube lagi diserang oleh haters-haters yang dibayar untuk menjatuhkan manajemen VTube itu sendiri. Dan juga kesulitan-kesulitan yang ada sekarang ini asbab atau diakibatkan oleh haters itu sendiri. Tapi tenang teman-teman, investor sudah ada. Ini mencari celah bagaimana nanti hadirnya VTube di tengah-tengah kita sudah mempunyai tameng baja yang kuat. Ibarat kalau perang itu biar dibom atau dinuklir, dia tidak akan hancur. Ini yang disiapkan manajemen VTube, sehingga betul-betul hadir nanti menjadi sesuatu yang membawa kekuatan power yang kuat dan menyiapkan tempat yang begitu besar sehingga nanti banyak merekrut orang masuk ke dalam VTube. Inilah teman-teman yang harus kita pahami. VTube adalah menjadi aplikasi yang sangat terhebat di Indonesia. Yakin saja, banyak nanti orang yang akan meninggalkan usaha mereka karena mereka menganggap usaha mereka ternyata berat kerjanya tapi sedikit hasilnya. Dengan bertemu dengan VTube, mereka akan mengetahui inilah adalah peluang besar yang ada di VTube, yang akan menjanjikan membantu ekonomi mereka tanpa harus mereka bekerja bekerja berat. Mereka hanya bisa membuat keluarga anak mereka potensi untuk mengikut di VTube. Mereka sudah banyak menghasilkan pundi-pundi uang yang jelas membantu perekonomian mereka. Jadi semua VTuber harus sadar bahwasanya kita lagi di perang dan kita siapkan, dan manajemen VTube menyiapkan VTube menjadi bisnis yang terhebat di Indonesia. Oke teman-teman, tetap optimis. Kita tunggu VTube, berikan mereka semangat, manajemen VTube semangat. Kita doakan mereka semoga pembicaraan terhadap investor cepat selesai dan mereka menyiapkan kekuatan mereka sehingga mereka muncul dan hadir kembali di Indonesia dengan kekuatan yang penuh tanpa bisa diganggu gugat lagi dari haters dan bala tentaranya dan yang berada di belakang haters. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasinya hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan bersabar. Kita optimis VTube akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.